Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam episode ke-14 After Sahur, di mana kita membahas hal-hal kecil tentang Ramadan kita yang mudah-mudahan bisa menambah kualitas ibadah Ramadan kita tahun ini. Eh, Sahabat-sahabat semua, ini masih berhubungan dengan apa yang saya bicarakan kemarin ya, atau pada After Sahur episode ke-13 ya. Jadi memang yang namanya rindu itu kalau kata orang ya, rindu itu berat gitu ya. Rindu itu berat ya. Tapi yang namanya ujian berat itu justru menjadi manis ketika sudah terlewati ya. Mungkin kita semua bisa relate lah dengan pengalaman hidup kita masing-masing gitu ya. Semua yang berat-berat itu kalau sudah dilewati maka akan jadi kenangan manis gitu ya. Bahkan walaupun ketika sedang menghadapinya itu pedih gitu, perih gitu ya, menyakitkan, bukan hanya berat tapi menyakitkan ya. Misalnya pengalaman apa? Misalnya pengalaman kita misalnya pernah kehilangan uang gitu ya dalam jumlah besar gitu ya. Lalu kemudian kita harus survive. Gimana caranya kita harus segera mengganti uang yang hilang tadi gitu ya. Dan ternyata kita berhasil ya dengan susah payah, dengan keringat, darah dan air mata gitu ya. Nah, tentunya tidak dalam semalam, mungkin kita butuh waktu berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. But anyway berhasil. Ya, maka ketika berhasil ya biasanya kita akan baru kita menyadari bahwa pengalaman ini worth it ya, benar-benar ada hikmahnya. Ya, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari sini ya. Nah, kita sekarang belum menyelesaikan ujian kita nih. Sekarang lagi ada ujian namanya pandemi COVID-19, belum selesai nih ujiannya ya. Tapi karena kita ini bukan ujian pertama kita ya, saya yakin teman-teman yang dengerin podcast ini udah berkali-kali diuji dalam hidupnya ya. Nggak mungkin banget ada orang yang baru kali ini diuji. Saya rasa kita udah berkali-kali diuji ya, dan sudah berkali-kali kita mengalami pengalaman yang seperti saya bilang tadi, bahwa betapapun pahitnya, sakitnya, tapi begitu terlampaui ternyata baru kerasa manisnya ya. Nah, sekarang ujiannya belum selesai, tapi kita harus sudah punya keyakinan dulu bahwa nanti ini akan berakhir manis ya kalau kita lulus dari ujian ya. Oleh karena itu kita harus fokus, harus semangat, kita harus berdoa kepada Allah, minta kekuatan supaya kita lulus ya, supaya semua ini jadi manis gitu ya. Ya, sama seperti kerinduan juga. Ya, rindu itu kadang-kadang bisa sampai menyakitkan gitu ya. Ya, kalau kita betul-betul berharap bisa ya, misalnya ada teman-teman ya yang berharap yang nggak setiap tahun bisa pulang ke keluarganya, mungkin sekarang sedang studi di luar negeri ya, atau di tempat yang agak jauh gitu ya, nggak bisa setiap tahun pulang, dan tahun ini bisa pulang ya harusnya ya, tapi ternyata nggak bisa ya, kelihatannya karena pandemi gitu ya. Itu kan sakitnya bukan main ya, menyakitkan sekali. Sudah menunggu-nunggu tapi ternyata nggak bisa ya. Tapi namanya kalau sudah ditunggu-tunggu, kalau sudah menunggu, kalau harus menunggu lebih lama lagi, maka nanti ketika akhirnya perjumpaan itu tiba, maka manisnya pun akan berkali-kali lipat gitu ya, bahagianya pun akan berkali-kali lipat. Dan bahkan ini mungkin akan jadi cerita buat anak. Nah, ini percaya nggak ya teman-teman ya, percaya apa enggak, saya sih meyakini bahwa teman-teman nanti akan punya cerita buat anak-anak teman-teman ya, buat anak-anak kita nanti ya. Ya, walaupun banyak mungkin yang belum punya suami atau istri, tapi boleh bayangkan nanti suatu hari kita punya anak gitu ya, kita bisa cerita tahun 2020, wah kejadiannya kayak begini ya. Jadinya kayak begini, pengen mudik udah persiapkan lama-lama, nggak bisa ya. Udah bertekad mulai tahun ini tarawih harus nggak boleh ketinggalan sama sekali, nggak bisa tarawih ke masjid ya. Udah bertekad tahun ini itikaf akan gua geber, nggak bisa itikaf ya. Nah, ternyata ya nanti akan jadi cerita manis gitu ya. Akan jadi cerita kepada anak-anak kita bahwa kita dulu pernah mengalami kayak begini, sampai nggak bisa keluar rumah, sampai komplek kita jadi zona merah. Waduh, masya Allah gitu ya. Nah, eh, itulah yang saya bicarakan kemarin, bahwa kerinduan ini suatu hari akan berbuah manis juga ya. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa melampauinya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, teman-teman,
kalau kita apa ya, kita nih sekarang nggak bisa ke masjid ya, mungkin itu yang paling menyakitkan bagi kita sekarang ya. Kita nih walaupun kita nggak rajin-rajin amat ke masjid, barangkali kita nggak merasa diri kita soleh-soleh amat, tapi kalau Ramadan nggak ke masjid sama sekali itu rasanya gimana ya, susah digambarkan gitu ya. Itu betul-betul eh apa, merasa bersalah betul ya, walaupun ini bukan salah siapa-siapa juga gitu ya, dan kita bisa memahami bahwa ini perlu, tapi ya tetap aja ada rasa sakitnya gitu ya. Nah, tentu saja pertanyaan apa, kalau kita sekarang nih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga yakin ini takdir ya. Kita ini adalah takdir, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak bisa ke masjid itu pun ada aturan syariatnya. Ya, artinya para ulama juga sudah mendiskusikan bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaat, daripada kemaslahatannya. Karena itu lebih diutamakan tidak ke masjid dulu, ya, lebih baik tidak ke masjid dulu. Jadi ini alasan syar'inya juga ada, ya, dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, pandeminya dari Allah, ujiannya dari Allah, dan konsekuensi kita nggak bisa ke masjid ini pun ketetapan Allah, ya. Jadi kita bisa meyakini bahwa kita nih sekarang lagi nggak bisa ke rumah Allah, ya. Dan itu memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Ya, tentu saja kita yakin juga ya, sebenarnya tanpa pembahasan yang panjang lebar ini pun kita juga meyakini bahwa nggak ada yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan diragukan lagi, ya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sekarang tidak menghendaki kita datang ke rumahnya, ya, ke masjid, ya. Tentu saja sebagai orang yang beriman, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah kita ini salah apa, ya. Kalau ada orang mengatakan ya kamu nggak usah ke rumah saya dulu deh gitu ya, misalnya gitu ya, itu kan berarti apa ya, itu tamparan keras buat kita gitu. Oh, kita nggak boleh datang bertamu ke rumah dia, kita ada apa gitu ya. Pasti eh, pertanyaan kita sebagai orang yang beriman itu ya bertanya pada hati kecil kita sendiri, kita ini salah apa, ya, kita ini salah apa, ya. Kita merasa bersalah dan kita merasa merindu, ya. Apa sih ekspresi ekspresi kita kalau apa ya, kalau menghadapi dua perasaan itu waktu kita masih kecil, ya. Kenapa saya bilang waktu masih kecil, karena anak-anak itu sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Karena saya suka memperhatikan anak saya sendiri, bagaimana reaksi dia terhadap segala segala sesuatunya gitu ya. Anak tuh masih sesuai fitrahnya gitu ya. Jadi yang masih belum balik gitu, masih kecil gitu ya, itu masih sesuai dengan fitrahnya. Jadi kadang-kadang kita diingatkan oleh mereka sendiri, ya. Kadang-kadang bukan orang tua belajar, bukan anak belajar dari orang tua, kadang-kadang orang tua juga perlu belajar dari anak, ya. Nah, kita kalau kalau namanya anak itu punya salah, ya, lalu kemudian dia dilarang melakukan sesuatu yang dia sukai, ya, nggak boleh sama sekali gitu ya, sebagai hukuman gitu ya. Biasanya apa sih yang dilakukan oleh anak, ya? Bernegosiasi. Walaupun mungkin kata negosiasi terlalu canggih ya buat anak-anak ya. Mungkin bisa dibilang ya nawar gitu. Nawar, merajuk, ya, janji, ya, bikin janji. Ya, bikin janji itu kebiasaan anak kecil. Jadi kalau anak tuh merasa bersalah, dia tahu dia salah, makanya dia nggak boleh, misalnya dia nggak boleh main keluar lagi, nah gitu ya, nggak boleh main sepeda lagi. Ya, kenapa? Karena ya ada sebuah kesalahan lah yang dia buat gitu ya. Karena dia mungkin mukul adiknya, ya, atau dia mukul uminya, maka dihukum sama sama abinya gitu ya. Kamu nggak boleh main sepeda dulu, ya. Sepedanya abi kunci, nah gitu ya. Biasanya anak-anak tuh akan ngerti bahwa dia salah, dia merasa bersalah. Kalau dia merasa bersalah, biasanya dia akan terdorong untuk nawar gitu ya. Nawarnya apa ya? eh, Apa, dia akan bilang, ya, dia akan mau, walaupun kadang-kadang harus dibimbing juga ya, nggak bisa langsung begitu saja ya. Namanya juga anak-anak ya, walaupun sesuai fitrahnya kadang-kadang mereka nggak tahu juga apa yang bagaimana mengekspresikannya, ya. Tapi sifat itu ada gitu ya. Jadi biasanya mereka akan nawar atau mau diajak nawar, ya, mereka akan bilang maaf gitu ya, adik salah gitu ya misalnya, atau kakak salah, eh, apa nggak akan diulangi lagi, ya, nggak akan diulangi lagi. Nanti setelah ini nggak akan berbuat begini lagi, atau nanti setelah ini ya, akan berbuat ini itu. Nah, itu juga termasuk janji. Jadi janji itu bukan hanya berhenti melakukan sesuatu, tapi juga berjanji mulai akan melakukan sesuatu.
ya. Mulai sekarang kalau main sama adik akan rukun, akan berbagi. Nah, ya, itu semua termasuk janji juga gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita sadar bahwa kita ini punya salah. Ya, pasti ada salah kita nih. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala lagi nggak berkenan menerima kita di rumah Allah? Ya, ya. Pasti kita punya salah. Ya, oh bagaimana kalau salahnya salah orang lain yang punya salah, akibatnya kita kena azab. Orang lain di sekitar kita yang salah, tapi kita nggak berbuat apa-apa, kita salah juga. Ya, jadi pada dasarnya kita salah. Ya, kalau ada kemungkaran di sekitar kita lalu kita nggak berbuat apa-apa, ya walaupun kita tahu dan kita mampu, ya jelas kita salah juga. Ya, jadi nggak usah dicari-cari celahnya, pokoknya ya kita salah, gitu ya. Kita salah dan kita sekarang sedang rindu sama masjid, ya, rindu dengan suasana Ramadan yang biasa, yang mungkin kayaknya sampai Lebaran kita nggak bakal belum akan lepas dari masalah ini gitu ya. Mungkin kita hanya bisa berharap Ramadan tahun depan nggak kayak gini, ya. Itu barangkali kalau Ramadan tahun ini kayaknya harus kita relakan saja ya. Tapi ya sekali lagi kita sedang merasa bersalah, kita sedang merasa sakit, sedang karena rindu gitu ya, karena rindu dengan ibadah, dengan masjid ya. Nah oleh karena itu cobalah kita jadikan PR bersama yuk ya. Kita hari ini kita ucapkan dalam doa kita apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa janji kita? Ya, teman-teman mau janji apa? Ya, apa kira-kira kesalahan kita yang mau kita perbaiki? Ya, coba ucapkan janjinya kepada Allah. Ya, ucapkan dalam doa kita selipkan, ya Allah, saya sangat rindu sama suasana Ramadan yang biasa, sangat rindu pada masjid ya. Oleh karena itu nanti kalau tiba saatnya engkau ridho, penyakit ini engkau angkat gitu ya, masalah ini engkau sudahi, maka saya bertekad akan misalnya sebisa mungkin nggak meninggalkan sholat 5 waktu di masjid misalnya ya. Kemudian tahun depan kalau sempat ada usia bertemu lagi dengan Ramadan, tidak akan sia-sia-siakan Ramadan lagi gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu rasa sakitnya sekarang ini ya, di bulan Ramadan kali ini. Ini pelajaran betul buat saya ya Allah. Nah, coba apa janji kita? Ya, apa janji kita kepada Allah? Ya, kita sudah merasa bersalah, kita sudah merasa sakit, sudah merasa sakitnya rindu dan sakitnya ujian seperti ini. Maka sekarang apa penawaran kita? Ya, apa tawaran negosiasi kita nih kepada Allah gimana? Ya, menemukan negosiasi dalam arti kita bisa ngasih sesuatu buat Allah gitu ya. Kita nggak bisa ngasih apa-apa, ya. Tapi coba kita bernegosiasi apa yang bisa kita ubah dari diri kita. Ya, kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, kita merasa bersalah betul-betul sekarang ini. Ya, kami merasa bersalah, ya, kita merasa bersalah, termasuk yang ngomong sekarang ini juga sedang merasa bersalah, ya. Tapi coba kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa janji kita. Ya, apa janji kita? Kita mau berubah gimana? Ya, apa yang mau kita ubah dari diri kita, dari hidup kita dalam rangka menebus kesalahan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi doa-doa kita, penyesalan kita, rasa sakit kita, kerinduan kita. Mudah-mudahan Allah ubah situasi ini menjadi situasi yang menggembirakan dalam waktu secepat-cepatnya. Ya, dan mudah-mudahan ini semua menjadi cerita indah bagi kita di masa depan dan juga di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada episode After Sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.